Nggak ada orang mengacak-ngacak di dalam itu kalau tidak punya tujuan. Jangan pura-pura kena mental, karena Koko selalu bilang ke saya, dia kena mental, Mam. Dia kena mental, bukan kena mental. Dia ketahuan, terbuka kedoknya. Dan dugaan yang paling logika, dia adalah orang suruhan dari musuhnya Nikita Mirzani. Itu secara logika, secara dugaan yang paling bisa kita maklumi, kita pahami, kita bukan maklumi ya, yang bisa kita dapatkan untuk mencari tahu kenapa dia sampai mengatakan yang buruk tentang saya ke Drama Halu, mungkin juga ke TM, mungkin, dan mengatakan yang buruk tentang TM ke saya. Itu betul, maaf, dia mendekati ke semua yang berpengaruh pembela NM. Betul. Itu. Jadi ini adalah baru ketahuan ya. Baru ketahuan ya. Dia mau les biola, dia mau ngapain, mau deket cewek sama jeruk, makan jeruk, I don't care. Banyak orang yang punya seperti itu gitu ya, suka dengan sejenisnya gitu ya, tapi otaknya jalan normal, moralnya jalan normal. Makanya saya bingung, ini si Good Day nggak tahu nama asli yang benar-benar aslinya siapa, yang ngaku-ngaku pejabat bank ini, yang ngaku-ngakunya dia bilang katanya udah ngemodalin banyak ke orang-orang, termasuk si TM. Sampai soal tiket juga dia katanya ikut andil bayarin tiketnya Niki, buset. Terus janjinya ke saya tuh bilangnya mau nanti ada supir datang, nanti kita bawa ajak Mamski shopping, mau aku mau Mamski mau apa deh, nanti hadiah ulang tahun buat Mamski. Gua nggak pernah tergiur, say. Orang yang nawarin kayak gitu ke Mamski justru tanda tanya buat gua. Kok lu lucu ya, belum apa-apa udah mau ngasih gua hadiah mahal-mahal gitu. Beda sama orang misalnya spontan aja kasih hadiah gitu, wajar. Gue juga suka kasih hadiah orang. Tapi kayak di plotting gitu loh. Di ulang tahun, Mamski di mana rumahnya? Aku mau jemput. Mau jemput. Itu yang ngeri. Jadi ini orangnya RG. Kalau gitu mendingan dilanjutkan aja sayang laporannya. Jangan terima permintaan maaf kalau saya sih. Kalau saya jadi mambel ya, apalagi udah jelas banyak saksinya kan. Tetap proses, karena dari dia kalau dia diciduk bisa ketahuan banyak dong. Jangan kasih maaf. Maaf juga muka AI itu. Maafnya itu mukanya AI cewek begini. Emang muka dia begitu? Usia berapa dia? Dilaporin aja itu. Betul-betul bawa lapor polisi. Kan kalau kecidukan diambil itu semua nanti. Dibuka lagi chat-chatnya dia. Mau dia udah hapus kayak sekarang, kebuka lagi kok chat orang itu bisa. Keluarga juga laporin, dia bilang Niki utang 750 juta. Ingat ya, dari mulut orang yang mau mengadu domba itu di kubunya Niki, kerugiannya berlipat-lipat ganda. Pertama, jadi nggak fokus, ribut semua di antara sesama pendukung. Jadi muncul bibit-bibit kebencian ya, dan kebencian itu pun sangat berbahaya sekali. Makanya kenapa di agama kita diajarkan fitnah itu lebih kejam daripada pembun-bunan. Karena apa? Efeknya itu. Kedua, Nikita seolah-olah seperti orang yang sudah bangkrut. Jadi dibikin drop pendukungnya. Wah, jagoan gua 750 juta aja pinjem. Padahal Nikita duitnya masih nggak berseri, duitnya Nikita. Tidak berseri ya. Karena Niki punya banyak bisnis di Kalimantan, di mana-mana bisnisnya Nikita. Dia taruh saham di mana-mana, Nikita Mirzani. Jadi musuh-musuhnya Nikita yang mau
coba-coba untuk hancurin mentalnya pendukung Nikita dengan mengirimkan seorang Cucok Rowo ya, Walang Sangit, dengan nama palsu Gede Kopi apa aja, pakai nama kopi kau. Pakai nama kopi lagi. Muka nggak pernah tampak. Berapa kali dia aku video call dimatikan, tahu nggak kalian? Dia kalau telepon Mamski subuh guys, subuh telepon gue, panjang lebar telepon gue. Udah gitu yang kemarin dia ketahuan soal katanya 750 juta itu si Gude minta pembelaan gue. Buset kagak gue tanggapin guys. Kalian tahu dia kirim voice note. Orang ini memang betul-betul pemain loh. Ini pemain ini orang ini. Dia pemain dia. Jadi dia nggak mau video call, dia maunya voice note. Kalian lihat voice note-nya. Lihat voice note-nya. Ada aku balas voice note tidak. Lihat voice note-nya, lihat. Lihat itu orang apa ini? Sakit ini. Ini sakit ya. Sakit. Gila, gue dikirimin sebanyak itu guys. Mamski juga hati-hati ya Mams gitu. Gak semua orang yang terlihat baik tuh baik. Karena apa Mam? Terakhir aku di Jakarta kemarin kan ditemuin nama Bule sama Dandi juga kan. Bule, Dandi semua dibawa-bawa. Bule, Dandi, TM semuanya. Astagfirullahalazim. Pantas manajemennya si siapa tuh, bapak-bapak itu tuh yang begini nih, yang si warga itu ngamuk-ngamuk sama gue, kayak benci banget lihat gue. Iya, dia pikir nih gue ini bisa dibohongin. Dia pikir gue bisa dibohongin. Gue tuh nggak percaya guys sama siapapun. Udah, aku udah kasih tau Mamski, Gude itu berarti udah. Gue kan kumpulin bukti dulu dong, nggak bisa sembarangan. Kalau gue percaya omongan lu begitu aja, lu nggak bisa kasih bukti ke gue. Terus kalau lu sama aja sama Gude, kan bukti itu kan kita yang harus saksikan kita sendiri. Harus kita sendiri, nggak bisa sembarangan. Kalau gitu gue jadi orang bodoh dong. Percaya aja semua orang. Emma ini pengkhianat loh. Oh iya. Buktinya apa? Kan gitu. Ini Gude ini kayaknya diduga ya. Gue rasa dia berarti kiriman orang sebelah nih. Harusnya diproses aja lah polisi ini. Proses polisi aja guys. Karena pertama dia udah memecah belah. Kedua, yang paling fatal sekali, dia bilang katanya NM mau ngutang 750 juta. Parah kau. Kalau si dan Kohiro mau berdekatan dan masih membela, berarti kau sama. Berarti kau sama Kohiro. Apa kau ada di sana juga? Atau kau tahu tapi kau diam-diam aja? Aku sangat respect sama Kohiro. Tapi logikanya orang yang bisa berdekatan, berhubungan baik dengan seorang pengkhianat tidak jauh beda sifatnya. Karena minyak tidak bisa campur dengan air.
Iya, dia bilang mau jemput, supirnya mau jemput aku, minta alamat. Supirnya mau jemput aku. Waktu itu good day itu, habis ulang tahun aku. Ini, ya dia bilang mau datang, mau jemput, minta alamatnya. Dia udah minta alamat memang. Nih Agustus tanggal 6. Si TM gak enak lagi omongannya Mams. Nanti pulang kerja aku telepon Mams. Parah, tega banget dia. Nih kan tanggal 3 dia telepon aku. Dia bilang mau jemput. Ini orang parah ini. Ini aneh nih orang nih. Aku sampai Jakarta tanggal 7 Agustus. Oke, ketemu tanggal 8. Aku bilang kan. Hilang dia kan. Aku juga nggak telepon dia. Alhamdulillah tanggal 9 baru. Mamski maaf aku merapat di Kertanegara. Dapat panggilan tugas senyap PPATK sama pemblokiran ATM. Tai kucing. Penting tahu. Aku nih tugas terakhir, habis itu ada libur 3 hari. Kok lumayan bisa meet Mamski sekalian. Mamski aku udah menyatakan udah ndak mau sama si TM. Sama aku jahat banget, aku down banget denger omongan dia. Gila. Nanti aku jemput, aku ketemu Mamski besoknya. Mamski di mana? Aku samperin. Aku carikan resto private nanti Mams. Mau nemuin Ertong masa tempat terbuka. Aku jemput aja ya. Aku bawa mobil Mams sama supir. Beneran sumpah. Terlalu parah. Jangan gila nih tenan, rek. Bukan sakit, ini bukan halu ini. Ini bukan halu. Ini emang kerjaannya buzzer. Buat gampangnya bilang aja kena mental apa. Cepu kalau ditangkap sampai dicabutin semua kuku-kukunya. Biji mata dibakar, baru ngaku. Tapi ini tuh bener-bener nggak ada permintaan maaf, cuma maaf dong tuh nggak ada saya. Betul. Gua yakin ini dibayar ini. Oke. Ketek gua asem banget ya. Aku mau pakai deodoran dulu deh. Apa tuh diduga? Kenapa? Aku sih merasa juga dia kayaknya memang orang sebelah itu dia. Karena dari cara adu dombanya parah banget. Nah kalau si Koko ini gue nggak ngerti ini, sayang si Koko ini. Bener, karena aku suka sama Koko. Tapi Koko bisa deket sama orang kayak begitu. Ya mohon maaf kok. Ya. Orang kalau bisa dekat dengan orang yang ajaib, orang itu berarti nggak jauh beda. Jadi makanya ada istilahnya hati-hati memilih teman. Kamu main api, kamu terbakar, ya. Kamu main air, kamu basah, Koko. Hati-hati Koko.
Gitu loh. Thrifting luar, thriftingan tuh luar. Barang-barang dari luar kayak babalan gitu loh sayang. Bukan thriftingan tas secondnya dari pre-love-nya orang. Pre-love orang mah boleh dong. Toko vintage boleh lah. Sayang ini si Koko ini. Aku nggak tahu apa yang udah dikasih si perhatian atau mungkin cerita-cerita sampai si Koko ini bisa bela banget ini sama si. Aduh, kayak apa sih mukanya nih si Gude ini? Kayak apa sih mukanya? Teleponin aku, kirim voice note ceritanya menghalu. Tapi betul deh, memang adu dombanya kuat sekali. Gak tahu. Kamu tahu nggak? Dia suka telepon aku tuh pagi-pagi. Subuh dia telepon. Aku pencet video call, dimatikan sama dia. Hitam. Yang bener loh. Ya Allah, si Koko jatuh cinta sama orang kayak gitu. Iyalah, nggak akan mau deket-deket. Gila si Koko udah. Aduh kok, cinta buta. Tai kucing pun rasa coklat. Tai kucing rasa coklat. Ih, na'udzubillah min dzalik, jauh-jauhkan ya Allah dari bad energi. Ya, itu bad energi, guys. Bang Yamin kenapa lagi kalau Bang Yamin? Ada apa lagi sama Bang Yamin? Ketiak gua bangun tidur pagi biar enak, guys, wanginya. Aduh, vanilanya enak nih. Aku pakai ini nih. Yamin bela good day, kemakan si Yamin. Bang Yamin kemakan. Nonton di YT. Apa itu? Ngapain Bang Yamin kemakan sama good day? Astagfirullahaladzim. Tai, deodoran apa ini buat ketek sayang, biar nggak basah dan nggak bau asem. Udah gitu dia juga bisa bikin ketiak kita lebih cerah nih warnanya. Nggak ada alkoholnya, enak banget nih. Free alkohol, dry all day, oil control, leave no stain, nggak ada bekasnya, brightening ya. Ada yang mau ini nggak? Aduh enak banget saya, wanginya nih. Ada yang vanilla, ada vanilla nih dari Lisa Natalia nih, vanilla deodorant spray. Terus ada yang ini natural buat cowok, dan ada chamomile sayang. Enak banget ini. Yang chamomile enak banget. Mau nggak kalian? Nggak, Bang Yamin ini kenapa dia bisa bela good day? Diduga dia yang buat bagan, Kak. Tanya tolong. Untuk jelasnya nanti nonton di YT terbaru 24. Astagfirullah. Oh, alah, Muscle Boys. Muscle Boys itu yang kamu pinjemin itu. Apa namanya? Power bank ya? Ya ampun. Bang Yamin bikin bagan, kasihan. Lihat tuh kan, gara-gara Gude Bang Yamin akhirnya kena juga kan, karena udah kemakan. Mau ini nggak guys? Ada yang mau nih? Deodoran spray.
ada yang wanginya tuh natural aja. Ini cowok biasanya ambil ini, cowok ambil ini banyak karena ketek cowok kan nggak suka yang terlalu wangi banget. Nah ini yang chamomile nih enak banget, wanginya kayak di spa, bunga chamomile, halus lembut wanginya. Nah ini yang vanilla, biasanya cewek-cewek ambil vanilla, enak. Mau? Ini si Gude parah banget ya. Mana dieteknya nih? Iya, gara-gara belain Gude udah kemakan tuh Bang Yamin, kasihan tahu. Padahal Bang Yamin yang paling vokal. Inilah tujuannya. Seneng tuh pasti tuh si Gude tuh udah berhasil dia menghancurkan ini si siapa kubu terkuatnya Niki. Sarap bener-bener gila, anjrit. Tunggu ya, mana itu? Mana sih? Di mana Nikita Halu? Apa Nikita Nikita Halu? Apa? Gude itu manusia. Bagian apa sih? Iya, dia sengaja deketin. Bagian apa? Bagian apa? Oke, sebelum kita cari videonya Bang Yamin, coba kalian tadi yang mau ini berapa orang mau cek harga nih? Nggak, aku nggak ikut komal-komal sayang. Jarang sekali aku ikut komal. Aku mau, katanya Ija. Ayo. Rodia, Oke Titin, siapa lagi? Capcus, sambil aku cari nih. Bagan. Oh, Nikita Mirzani terbaru 24 jam. Nikita Mirzani terbaru 24 jam. Ayo, siapa lagi? Boleh dong, bisa sayang. Boleh banget nih, nggak ada alkoholnya. Jadi buat anak-anak juga bisa. Ya. Oke, aku masukkan. Abis pakai deodoran ini, pakai yang wangi. Pakai body mist ya. Buat anak-anak SD gitu masih boleh sayangku. Karena memang enak banget dia. Nah itu udah ada. Dan buat sabunnya juga sudah. Monggo aja. Kamu cek aja ya sayang. Cek aja. Cek harganya. Cekidot. Ini tuh dikocok dulu terus baru dipakai ya. Kayaknya itu bikin Gude buat fitnah. Gila, anjir. Astagfirullah, serius coba ya. Aku cari ya. Oh ini. Bu Sil. Turunkan Haji Tony katanya. Ini yang Dia bilang A1 apaan sih? Ada A1 gitu, ngomong itu sih poinnya. Ya udah, gua kan belain kakaknya. Kalau nggak mau dibelain ya udah. Sorry ya. mana bagannya? Jangan gitu. Habis ini apaan sih, jangan gitu gimana sih? Apa sih? Abang baru Masih ada merpati, masih ada yang lain. Saya ini nggak ada kepentingannya, nggak ada untungnya buat saya. Urusan saya adalah cuma bisa memberikan edukasi pada kalian semua. dari tadi orang mana nih Bang? Tapi aneh nggak sih dengan pergi tidak menyelesaikan gitu loh Kak? Oh Bang Yamin ini ya? Yang kok dibuka toiletnya? Kredibilitas. Ini termasuk kredibilitas nggak? Benar. Kalau gue itu mau 36 jam, mau 48 jam live itu, kalau belum gue bisa selesai itu masalah, gue gak akan pergi. Gue pribadi kayak gitu. Karena ini juga nama baik. Benar. Aduh. Mau siapapun yang nyuruh gocap, oh nggak bisa, ini nama baik gue.
Benar nggak? Mana sih yang Bang Yamin? Pas terima telepon diperdengarkan di live. Biasanya kan dia aku perhatikan ya di rumah Mbak atau di rumah siapapun, kalau terima telepon dia langsung mute. Oh, bisa gue yang gitu-gitu, men. Nggak ada nih. Udah gitu. Oh, ini yang kemarin. Bentar ya, mana dia? Oke, ini dulu guys. Habisin dulu, yuk. 2 menit ya, 2 menit. Berhasil loh dia, berarti usahanya dia. Si Good Day ini. Siapa sih di belakang dia ini? Oh, ini dia, ternyata ini dia bentuk Bagan Huru-Hara. Hah? Kalimat pertama. Kata pertama dan di bold. Tunjuk pakai jari, tunjuk pakai jari. Dan di bold. Ini ada tanda siku, baru dekat siku ada kata pertama dan di bold. Kemudian di sini ada semacam garis putih. Garis putih. Nah, di dalam bagan ini Kak Sil itu sebagai yang paling atas merupakan pengendali dana dibuat dan sebagainya. Kemudian yang diserang itu serangan kepada Good Day, Koko dan Mambal. Kemudian terkait judul di sini di bold. Kemudian untuk judul baru dia juga di bold lagi. Makanya saya buat tanda panah. Hah? Kita perhatikan lagi sekali lagi ada siku. Dekat siku ada kata pertama, kemudian ada tanda putih ini. Nah, ada satu postingan. Ya. Satu postingan. Nah, postingan ini tandanya sama. Ada tanda siku di setiap sudutnya. Siku. Kemudian ini ada siku juga. Ini juga ada siku. Nah, ini juga ada di lembar kedua. Kelihatan tidak? Nih sikunya nih. Kelihatan. Oke. Nah, terhadap hal tersebut, tadi saya bilang kan dekat di sini kan, tapi ini tidak. Tetapi yang di bawahnya dia dekat. Ya apa itu? Dia dekat. Kemudian yang di sampingnya ada tanda putih juga. Terus? Apa kemungkinan teknisnya? Ada dugaan kami bahwa yang membuat bagan ini dengan ada sebuah postingan yang kami temukan di suatu akun TikTok itu pembuatnya sama. Apa yang menjadi dasar kami bahwasanya itu pembuat yang sama? Yang pertama, dilihat dari tanda siku di setiap sudut halaman. 1, 2, 3, 4. Jadi di satu halaman ini ada tanda siku. Apa? Nah, di dekat tanda siku Ini ini bagannya. langsung terdapat kata pertama yaitu peta alur serangan. Nah, awalnya bagan ini didapat di bulan September. Itu Mamski diduga Bang Yamin yang buat, pas diterogasi Bang Yamin kabur. Dan semacamnya. Dalam bagan ini ada Sil sebagai pengendali dana, Senses terima dana, dendam, buzzer utama, Merpati amplifikasi narasi, terima dana, Vista Putri penerima dana dan penyebar narasi, Air Striker penyerang langsung di media, MA koordinator teknis dan logistik, serangan ke Good Day, Koko dan Mambel. Lah. Yang perlu diperhatikan dalam bagan ini lagi di dalam sub title ada di setiap ininya itu ada di bold. Kalau dia mau buat title di bold, nampak juga pada ini juga di bold. Nah, yang perlu diperhatikan juga ada tanda putih di sebelah kanan. Ini nggak dibuat-buat karena bagan ini yang kita terima dari sosial media juga udah seperti ini tandanya. Nah, ada persamaan dengan satu postingan seseorang, yaitu ini postingannya. Nah, di dalam postingan tersebut ada kesamaan. Yang pertama, ada kemiripan. Maaf, saya ralat. Ada kemiripan yang pertama dari tanda siku
di ujung kanan kiri halaman, kemudian di bawah halaman juga ada tanda sikunya. Yang kedua, setiap judul ketika dia mau buat subjudul selalu di bold. Ini di bold juga. Kemudian ini di bold. Nah, tadi saya katakan ketika dia dekat tanda siku memulai kalimat itu dekat dari tanda siku ke huruf atau kalimat pertama itu dekat. Tetapi pas di awal karena kemungkinan besar ini judul, biasa memang itu di spasi 2 kali. Tetapi tetap sama. Kalau ditarik garis lurus ini dekat juga sama tanda sikunya. Yang paling membuat kami ini adalah orang yang sama, dugaan kami yaitu di sini ada tanda putih. Nih, kalau diperhatikan ada tanda putih. Tadi di atas juga ada tanda putih. Di sini juga ada tanda putih. Ini juga ada tanda putihnya. Ya mau ambil fragrance ambil aja ya guys, udah ada di etalase. Di sini. Ambil aja sayang. Enggak saya iniin karena dari sini aja udah sama tanda putih ini. Nah, tulisan ini yang buat ada di paling bawah halaman, yaitu kita bisa baca siapa yang menjadi pembuat dari tulisan atau postingan ini. M. Yamin Nasution, SH. Nah, yang jadi analisis kami terhadap dua postingan tersebut atau dua dokumen tersebut. Yang pertama itu letak dan bentuk siku serupa. Di kedua gambar tanda siku muncul pada ujung kiri atas. Oke, itu ininya ya. Dan mention aku bisa itu halo. Gini, kemarin kan menyambung-ngambung ya Bang Icat. Sekarang menyambung listrik. Nanti menyambung apa lagi anjing? Loh, Nangis loh. Iya, jadi ini gimana? Akhirnya aku last round kan? Ya, Aku harus terima kasih kepada Bang. Dan ini kita jadi tahu orang itu bagaimana sifat aslinya. Aduh ngeri kali. Astagfirullah. Penyebar bagan. Sampai ke telinga ternyata Gude sebarkan. Si Gude. Tapi tidak menjawab mana? Asal naik ke normal langsung turun, ngerti nggak? Diturunin. Itu tidak perlu kita besarkan sebenarnya. Poin Jangan dengan dibilang abang. saya turun. Oke. Oke, Jangan tarik dibilang omonganku. turun. Tarik omonganku itu hal yang tidak penting yang terlalu abang besarkan. Intinya, abang selalu bilang itu anonim. Betul, sepakat Ya, saya. jadi wajar kalau ditanya-tanya disebut Makanya sebut. saya tanya, makanya gini, kenapa saya bilang anonim? Tujuan saya pengen mengorek lebih dalam lagi pembahasan 750 juta. Ya, Karena itulah dari mulut si Good Day. iya makanya kan gini, siapa yang bikin beritanya dulu? Itu dulu yang dikejar. Ambil dia datanya, baru kita kejar Bute. Itu maksud saya. Bang, Jangan ini kan si Sen. Dengar dulu bang. Ini kan si Sen yang ngomong sama si Airstreaker kan. Senses yang ngomong. Betul nggak? Udah. Senses yang Makanya ngomong. Airstreaker ngomong. Jadi waktu itu Airstreaker ini lagi ribut dengan Myrex. Masuklah Ibu Peri alias Good Day. Kau jangan ikut-ikut campur, jangan sampai nanti kubongkar soal uang 750. Dia langsung ngomong. Itu kan bang? Perhatikan itu, bisa dapat senses kata dia. Nah setelah gua kaget lu. Itu awalnya, sebenarnya itu awalnya. Jadi masih senses. Itu aku tuh masih ingat betul. Serius loh. Gua bingung ya. Yang salah siapa nyebutin nama? Nah, jadi udah tahu. Jadi karena cerita ini, tahulah sendiri kalau segala yang kalau dari live, ini kan jadi gede kan, deh, jadi bahan kan. Tersiarlah kabar, oh ada yang dapat duit, Mambel Bazar 750 juta. Oh, udah nggak ada duitnya NM, minjam sampai sini. Jadi kan jatuhnya Niki ini kayak bisa dipadahal tidak. Sudah, ini jadi dibesar-besarkan, dimanfaatkan oleh pendukung sebelah. Anjay. Sementara artinya Gudenya kabur. Nyampe lah ini ke pihak tim Niki. Itu yang saya nggak suka. Itulah ditegur dalam chat, gitu sebenarnya. Jadi kalau abang bilang, bang tunggu sayang, kalau abang bilang ini abang tidak suka, kan abang, Udah ya, guys. abang anonim. Sementara yang Gila. disebutkan pelaku yang di dalam bagan itu kan orang-orang ini, gitu loh bang. Iya. Sebenarnya hal Jadi kecil. maksud gini loh, Dok. Maksud saya gini loh, Dok. Saya bukan mungkiri Budenya, oke? Yang saya maksud, begitu saya dapat datanya dari si senses si goblok itu,
Kalau Semalam? benar ada, Oh ya? dia akan kejar sendiri si Gude. Karena Dia kan sudah cerita, baik kok. cerita dulu, semua banyak cerita yang aneh-aneh. Semua banyak cerita. DVD Supriyono SMA aja Sil dapat 100 juta, kalian nggak permasalahkan. Pak Haji lo tahan. Jadi jangan banyak cakap kalau ngomong. Supriyono itu ya ternyata itu dari tim DRI. Mau Kenapa nggak kalian salahkan? ya ngapain? Namanya lawan Ngapain dibahas Supriyono? Paham kan? Nah, ada satu lagi kan Mambel, tentang 50% pembayaran tiket. Itu si Striker. Kau tanya sama Striker, kenapa kamu kejar Striker? Kalau itu memang dari mulutnya si Good Day. Good Day memang mengakui bahwa dia ada menyumbang, mentransfer ke Mak siapa? Matesa. Iya, memang Good Day. Nah, kenapa kau nggak terangkan itu juga dong? Gue udah nanya sama Striker, jangan asal ngomong sama Putih. Gue udah nanya Kan sekarang kau bilang tadi kan kalau misalnya sih ada bukti datanya, aku akan mengecek. Ini loh percuma. Mak Mon ini ribut sama Bang Long, intinya Good Day sama Bang Yamin kesini. Wah kan? Bentar. itu poinnya itu dua itu aja. Yang sama Gude. Kita nggak usah bahas kemana-mana lagi gitu. Nyerah, saya nanya lu sama Striker, Bang, gue tanya sama lu Bang, kita dirugikannya apa tentang masalah 1000 tiket? Istri saya ikut nonton gratis, ya. Istri saya ikut nonton gratis. Dan saya cek juga nggak ada permasalahan. Kok tiba-tiba dibuka data itu apa permasalahannya? Karena Good Day lah mulutnya. Sebenarnya tidak ada masalah Bang. Tapi Good Day mulut. Jangan Bang, kalau ketawa nggak usah. Bentar, Kak. Good Day mulutnya kesana kesini. Tunggu Bang. Good Day mulutnya kesana kesini sehingga dia menyampaikan lebih dari satu orang. Nyampe lah ke kuping Tessa. Bentar deh, Kak Mambel ya. Iya Bang. Waktu Bunda Tessa ribut sama Satria, kalian tahu nggak? Kenapa? Tahu. Siapa yang suruh backup Bunda Tessa ke pengadilan? Tahu nggak? Nih, saya dulu. Ya, nih saya dulu nih. Yang nyuruh siapa? Kak Gude. Ada nggak saya ngomongin? Nggak perlu ada saya ngomongin sebenarnya. Tapi karena hari ini saya buka semua. Ada WA-nya. Buku spill WA-nya. Enggak, ini masalahnya yang backup Ibu Tessa ke sana si Gude. Iya yang nyuruh. Ada WA-nya. Gila Bang. Jadi hal itu sebenarnya hal sepele, nggak perlu diungkap. Kenapa nggak perlu diungkap? Kok nggak perlu? Sekarang ada nggak? Nah, Bang Long, gue juga butuh Gude nih. Masalah paket gue tuh belum selesai toh. Gude. Astagfirullah, ini Gude ini anjay. Kalau paket nih Bang ya, gue udah ceritain ke lu Bang, lu nya masih nggak percaya. Udah Bang. Gue nggak percaya sama tukang halu, tukang bohong itu gue nggak percaya. Makanya Bang, gue dateng. hanya nomor kan gue udah jelasin ke lu Bang. Bang, dia ngomongin masalah tiket aja dia bisa bohong. Dia ngomongin sama Udah tidur. Dia bisa bohong. Udah lah Gue kan. bilang dulu itu Bang, gue cerita nih ya dikit ya, Bang Long ya. Lu inget gak yang pernah gue cerita? Bang Long, Gude maki-makikan lu gara-gara lu manggil Gude di BN, dia lagi jalan sama Dr. Oki. Apaan sih Long tuh wartawan kan pada denger gue semua, gue ini kan butuh identitas gue ditutup. Cantik lu. Cantik lu. Dia juga bilang ke Mamski, si Gude ini bilangnya dia punya tugas yang nggak bisa orang tahu. Jadi rahasia, dipanggil sama bosnya katanya. Si Gude itu sumpah sakit kau Gude. Hidang. Enggak, sama lu sekali lagi Bang Long, biar lu ingat pas ribut sama lu. Tengok si bule aja dengerin langsung gini. Gila. Kan cerita-cerita jelek, gue ribut sama Senses aja, gue dijelekin. Gue nggak ada luka sebenarnya. Kan lucu nih Kak, aduh. Mak dikejar wartawan kan? Ya dari situ aja gue sudah gak percaya, makanya Gude itu gue cari ada apa lo nih Gude gitu. Apa lo ngirim paket ke rumah gue? Gue neror, sekarang gue takut. Pertanyaan gue ini Gude ngedukung MM apa RG? Nah, ini lagi nih, Jasi Sampera ya. Dia bilang bohong nih. Enggak, katanya ngebukanya bukan Jasi Sampera. Gue yang ngomong ke Yamin. Ini Jasi Sampera ini Bang Yamin merasa saya nih. Udah ada, aku udah dengar. Udah. Suruh naik baju aja. Aku udah dengar itu tentang dia. Ya gitu loh. Gue minta lu kesini. Ya, lu jangan Kau mancing gue. masih burung kau masih bisa mencegah sini kau. Lu jangan aku gak bisa pegang lagi lah. Gue dengan yang lain, gue kasih tau ya. Sabar, 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 minta dulu semua nih. Sabar,
sini aja bang. Iya loh. Bapak katakan Tolong kau minta lu stop untuk dengerin adu domba. Yamin sih. Jangan berada dulu. Gua menahan diri Yamin. Tidak pernah menyebut lu, tidak pernah ngomong apapun. Jangan lu terus adu domba bawa nama gue. Sabar kak, aku jauhin kakak rasain. Kesini kau. Nah, kamera, tahan emosi nak, tahan. Biar mama aja yang marah. Tapi perjanjian ya gua terus. Senses udah kasih aku rekamannya. Gude jahat banget. Kemarin gue udah WA ya ke lu Gude, kau belum jawab. Aku WA ke kau, parah banget kau. Kau kan ngakunya nama lu Tita ya. Gue bilang parah banget kau Tita, ya. Mana aku balas dulu. Nih kemarin gue jam 9, jam setengah 9. Habis aku tidur. Siapa kamu sebenarnya Gude? Hah? Siapa kau? Gue udah dikirim ya. Ini semua lu omongin gue di Senses nih. Ya, lu omongin gue di Senses. Bener-bener keterlaluan. Parah kau. Aku ngomong baik-baik. Kamu kok ngomong kok? Aku minta tolong. Hah? Itu nama aslinya. Itu nama aslinya dia. Octavia. Oh, dia emang Oktober kan kalau nggak salah. Logikanya sih bisa jadi memang dia ada yang nyuruh ini. Pagi Teras. Parah ini. Koko. Nge-tag aku tuh terserah nge-tag aku. Siapa orang ini? Oke lah. Oke. Jadi semalam sudah ada rekaman suara ya. Oke. Sebelum lanjut, sebelum kita lanjutkan, kita mau skincare dulu. Pusing pala gua anjir. Gude itu Mamski pikir deketin Mamski emang bener-bener baik, ternyata boro-boro guys. Jadi dia itu jelekin Mamski ke orang-orang dijelekin lagi ke Mamskinya.
Jadi semuanya pada pecah semuanya. Pada hancur-hancuran semuanya. Aku nggak info nanti kamu nggak tahu. Makanya aku kasih info ini. Aku nggak mempermasalahkan. Kamu mungkin yang mempermasalahkan. Kamu bacot. Gila. Gila. Serem banget. Apa tuh? Gua sama si TM. Kalau sama si TM sih bukan dari si Gude lah. Bukan dari si Gude. Kalau sama si TM itu kan emang aku di awal udah bikin VT yang aku kesel banget pas ketahuan HP dia nyala. Live-nya ditegor petugas terus ngomongin HP Mamski yang masih nyala di depan yang dipegang sama co-host aku. Itu kalau aku sama si TM, jujur aja. Diperparah lagi dengan memang Gude ngomongin jelek-jelek, katanya aku dijelekin. Nah, tapi sebelum aku percaya, nggak pernah aku benci sama orang. Masih nyapa, masih bagus, masih sapa-sapa. Tapi tiba-tiba kok dia sama aku jadi kayak benci banget. Nah mungkin dia yang kemakan tentang aku. Diomongin sama si Gude. Itu pertama kali yang Mamski ribut itu di dalam ruang sidang. Ketahuan HP-nya dia lagi live, petugas negor suruh matiin, dia tunjuk HP Mamski di depan. Padahal udah Mamski sembunyikan di depan sama anak wartawan. Itu gue marah di situ sama dia. Kalau soal TM, jadi bukan karena si Gude. Karena gue gak akan pernah percaya apapun omongan orang sampai gue merasakan sendiri. Mau si Gude ngomongin si A, B, C, D, gue gak langsung benci sama orang itu. Enggak, tapi emang gue lihat waktu hari itu di pengadilan udah beda nih TM sama gue, udah beda banget. Makanya tiba-tiba dia nunjuk HP gue kaget loh kok. Nah ternyata mungkin dia kemakan kali omongannya si Gude, mungkin. Itu satu yang kenapa gue jadi ribut ya. Gue kasih ingat lagi kalian sama si TM. Kedua sama si yang laki-laki yang itu yang gini nih jambulan, si bapak-bapak itu berdua bikin VT tentang pengusiran katanya. Padahal itu kan cuma soal kursi keluarga, nggak ada masalah sama sekali. Nikki is good with me. Lihat aja di belakang sampai terakhir sidang. Nikki salaman, terima kasih, aku nonton sinetronnya, kakak di kamar. Itu udah cukup menutup apapun orang-orang itu yang coba untuk hancurkan saya. Makanya Mamski nggak akan pernah gitu ya percaya lagi sama siapapun dalam circle itu gitu. Bukan karena si Gude, itu memang udah ada insiden di dalam ruang sidang soal HP nge-live. Ditambah bikin lagi VT. Wah lihat itu, siapa yang nggak tulus, keranjang kuning lagi diomongin terus. Nah itu bukan dari Gude. Itu kan berarti narasi dia sendiri. Tapi Gude, kau banyak hina-hina orang, ya semuanya kau buat cerita ke saya, dan nggak tahu apa yang kau ceritakan ke orang. Yang pasti yang udah pernah kemarin ngasih tahu Mamski itu adalah si Cici DM ke Mamski. Ternyata si Cici itu hampir kemakan sama si Gude. Untung nggak jadi kita ribut. Yang waktu Cici apa namanya tuh tunjuk-tunjuk itu yang ada VT, akhirnya kita sama-sama take down. Ternyata dia kemakan sama si Gude. Bajingan tentang si Gude itu bener-bener. Ini si Cici drama halu ini bilang ke Mamski. Kita kemarin DM-an. Drama halu mana? Pengkhianat itu.
Bener itu pengkhianat pasti itu. Ini drama halu, drama. Nah ini, nih. Nih, Mam, sebenarnya awal aku netting negative thinking sama Mamski karena good day loh, Mam. Dia ada chat aku bilang Mamski ngomongin aku. Bajingan kau ya, good day ya. Jangan spam. Stop spam, Clara. Bajingan. Ya, ini kan drama halu tuh. Sama aku kan sempat kayak benci banget. Iya, iya. Ya Allah, Cici. Semalam drama halu DM aku lagi jam 12.46 ya. Jam berapa semalam? Komal. Aduh. Bener-bener ya. Ini nih pasti nih kerjaannya. Ini si Koko deh kayaknya harus ditanya. Koko Hiro mana ini? Koko Hiro, kau ada hubungan sama si orang-orang kayak begini nih? Kau yang paling tahu kan? Orang ini siapa pastinya. Ini si Koko Hiro mau aku tanya ini. Dia emang terakhir Koko Hiro juga masih bela sih. Terakhir itu. Masih dia belanya dulu kemarin tuh. Tanggal 30 Oktober terakhir aku komunikasi sama Koko nih. Tanggal 31 Oktober. Ingat Mamski, Koko sama Mamski tidak ada masalah. Koko tidak pernah niat jahat sama siapapun, apalagi Mamski. Dan apapun yang pernah kita bicarakan, jangan khawatir Mamski kok dari Koko. Gue bicarakan apapun juga gak ada yang rahasia yang gue bicarakan. Karena selalu semua apa yang gue bicarakan itu yang sudah ada, yang sudah terjadi. Itu berdasarkan apa yang sudah ada, sudah terjadi. Aku nggak akan pernah bisa bicara kalau belum ada pemberitaan atau belum ada ujung pangkal. Itu nggak mau aku. Itu bukan ciri khas Emma Waroka. Nggak ada terus kesana kemari teleponin orang. Aku nggak bisa. Orang pasti hubungin aku, bukan aku hubungin orang. Tipenya aku tuh menunggu. Aku begini. Siapa nih mau telepon lagi nih? Siapa mau keluar lagi? Itu. Ku tampung semuanya. Lalu aku cross check. Yang sana ngomong gini, yang sini ngomong sana, yang ini begini. Infonya kan banyak ke aku, banyak banget. Semua orang info. Karena aku tipenya menunggu, menampung. Nggak ada aku main sana, koma, teleponin ini, tanya, nggak ada. Itu bukan tipe Emma Waroka. Aku dengan sendiri, di kaki aku sendiri. Tapi temanku banyak di mana-mana. Ya. Itu. Gila ini semua. Semalam udah naik di roomnya Mambel kan? Itu semua kan, mereka itu kan. Si siapa Good Day itu sama si TM juga. Mungkin memang semakin panas gesekannya ya karena memang ada
fitnahan yang udah dikasih good day tentang gue. Jadi TM panas, bisa jadi juga. Tapi sebenarnya menurut aku, apapun yang orang udah bilang, kita jangan telan mentah-mentah gitu loh. Jangan kita telan mentah-mentah. Iya kan? Kayak apartemen sepetak. Itu kan juga katanya Gude yang ngomong. Gude ngaku-ngaku sama aku, bilangnya enggak, sumpah-sumpah. Karena memang nggak pernah video call, Gude juga nggak pernah datang ke apartemen aku. Dan apartemen aku gede banget, hampir 120 meter karena 2 unit. 2 unit apartemen. Apartemen di Jakarta ukuran 120 meter persegi itu gede sekali, ya. Ada 4 kamar di apartemen aku. Makanya waktu dibilang sepetak, pengangguran apa itu, gue kaget. Ini apa gitu? Nah, aku dengernya katanya Gude yang cerita, tapi Gude sumpah-sumpah demi Allah sampai kirim-kirim voice note sama aku, nggak ada ngomong begitu. Ya, kalau namanya udah pembohong, mana ada maling ngaku. Maling ngaku penjara penuh, Gude. Ini aku mau bikin ini dulu sayang, bersihin muka dulu ya. Ya, penjara penuh Gude kalau ngaku, ya. Nih, bersihin muka dulu nih. Pakai Presley Skin face peeling mask. Ambil tuh guys. Ya, ambil aja. Ini aku kasih yang bandeling semua nih dari Presley Skin nih. Kalian bisa langsung ambil ya sayang. Oke, udah ada di etalase nomor 1 tuh yang aku pakai. Ini untuk seminggu 2 kali aja nih. Kemarin kan udah di masker. Nah, ini untuk ngangkat sel-sel kulit matinya tuh. Jadi ini wajib punya nih ya, biar muka lu nggak kayak muka si Good Day itu. Muka tembok. Mungkin memang gesekannya gue sama TM itu karena memang ada omongannya Gude tentang gue. Karena kan di awal tanggal 3 Agustus kan si Gude jelekin fitnah si TM juga. Iya, fitnah TM, seolah-olah TM jelek-jelekin gue. Tapi gue nggak langsung percaya. Nah, begitu di pengadilan bergesekan lah kita, masalah live dia ketahuan itu si TM, di situ yang gue langsung terbakar gue. Karena apa? Gue udah tahu dari si Gude, yang mana ternyata itu nggak bisa dipercaya Gude lu, ya. Itu loh. Iya mak, ini si TM dia panggil namanya Bunda kan, Bunda TM. Buset, story-nya banyak banget. Bilang yang katanya, aduh pinjem duit, itu semua dia diomongin ke gua. Tapi kan gue diem aja. Gue masih baik loh itu sama si TM. Waktu sampai bulan apa tuh gue masih oke. Tapi begitu live gua mau dimatiin juga, ditunjuk-tunjuk, itu kita ribut memang. Ada kan itu VT-nya kan. Kaget lah gue di situ. Lah kok TM kok jadi gini ke gua gitu. Kok nunjuk ini gua terus bikin VT. Yang waktu insiden masalah kursi keluarga. Gue bilang ini semua kan membuat kita semua jadinya hancur ya. Perpecahan di kubu kan. Ingat gak yang gue bilang? Jangan bocorkan perahu sendiri. Nah mungkin ya TM udah dapat omongannya dari Good Day. Kau bener-bener kau Good Day ya. Ada kau di depan aku nih, ya Allah ya Robi. Ku kasih kau apa? Aduh. Mungkin di situ tuh. Enak banget pakai itu mam. Udah beli kemarin itu pas harga 1.000. 1.000 itu yang hadiah dari aku. Beli lagi sekarang. Kita bersihkan muka kita ya. Kalau Koko masih gila-gila sama si Good Day, ya Allah Koko, berarti kau udah kena lah. Kena kok ciri barandang. Istilahnya ciri barandang itu. Perempuan kasih semua
kotoran dari berapa lubang itu dimasukin ke dalam minuman atau makanan, dikasih makan ke lakinya. Kotoran telinga, kotoran hidung, kotoran apa semua tuh diambil satu-satu tuh masukkan ke dalam. Jangan kau enak-enak kau gede ya. Cocok buat semua jenis kulit sayang. Cocok buat semua jenis kulit. Cocok buat semua jenis kulit. Check out cuma waktunya 2 menit ya. 2 menit ku kasih waktu sayangku cinta. Ku kasih waktu 2 menit ya. Habis ini kita melaju langsung ke produk-produk berikutnya. Aku mau dandan cantik, soalnya mau ada acara ini gue mau ada 2 menit. Mau ada acara ya. Itu harusnya tetap proses tuh. Buat Mambel, buat TM, Tessa, proses aja. Kan mana tahu kena diciduk dia bisa tahu kita siapa di belakang dia. Kalau bener orang suruhan, orang dia juga kan dibilang katanya si TM bilang mau dikirimin bebek. Nah ini kalau gude ke aku, ke Mamski, dia bilang mau jemput tanggal 8 Agustus. Aku jemput aja Mams, aku pesenin restoran yang private. Ih ngeri kali kalau datang tuh ya. Kalau jadi itu, ya Allah ngerinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu gak sih, dia kan nanti kan Mamski ulang tahun kan, itu deketan juga ulang tahunnya sama Koko. Nanti kan aku ke Jakarta karena aku ada kerjaan. Jadi atasan aku udah nyuruh aku ada misi pokoknya di sini di Jakarta. Nanti Mamski aku jemput. Aku kan bawa supir Mams. Nanti Mamski ku kasih aku bawa jalan-jalan. Mau aku beliin hadiah Mams sekalian juga. Mamski tinggal ini aja shopping. Itu restoran katanya nanti yang private aja. Masa mau ketemu Ertong nggak ini sih katanya. Restorannya harus yang private karena kan mau ketemu Ertong. Astagfirullah. Dan tahu nggak, di hari yang harus kita ketemu itu aku tidak sanggup, tidak mau, tidak ingat dan tidak WA dia. Orang kan kalau udah janjian, aku waktu janjian lewat Wekwau itu, aduh abis say waktunya say, abis ya. Waktu janjian lewat Wekwau itu kan, kalau orang normal, ya pasti kita tanya dong. Nih Cuci lihat mukanya mengkilat. Siapa lagi yang belum dapat komen aja. Ya kan kalau misalnya normalnya itu kan pasti kita akan hubungi kan. Akan hubungi gitu. Gimana? Lu udah di mana? Ini gue nggak sama sekali. Tidak sama sekali. Janji tanggal 8, tanggal 9 dia yang hubungin gue. Dan gue tidak mau hubungi dia. Karena apa? Emang gue nggak pernah mau janjian sama siapapun. Nggak gampang janjian sama Mamski itu. Nggak gampang guys. Gue bukan tipe janjian pergi gue. Gue hanya menunggu, melihat. Dan gue insya Allah memang ada pelindung gue yang gak kelihatan mata. Yang selalu bisa menyampaikan feeling so good. Jangan main-main ya. Aku yakin orang punya banyak bodyguard, aku hanya cuma satu bodyguard gue. Insya Allah. Tahu apa? Kamu ikhlas. Kamu serahin semua. Minta tolong dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Janjian otomatis tiba-tiba hilang. Itu udah sering terjadi dalam hidup aku. Sering sekali. Jumat ini nih, Jumat berkah, sedekah subuh, lakukan. Insya Allah, minta sama Allah, ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang jahat sama saya. Dekatkan saya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang juga akan mensupport, yang positive vibes. Tolong ya Rob, doa itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita hidup di antara berjuta manusia dengan berjuta-juta sifat hati yang kita nggak bisa lihat. Kita bisa lihat bentukan orang. Orang berusaha menutupi dengan pakaiannya, kelihatannya bagus, baik. Orang berusaha menutupi dengan hadiah-hadiah,
dengan pujian-pujian. Tapi insya Allah kalau kamu minta tolong sama Allah, dipisahkan langsung dari yang jahat. Orang jahat itu mental sendiri. Itu selalu terjadi dalam hidup aku. Itu bekal aku satu-satunya. Bisa bertahan. Ya, gak ada siapa-siapa. Gak pakai dekingan. Yang kata pejabat lah, punya dekingan, penjaga lah, bodyguard, bintang lah apa, gak ada. Gak ada. Cuci muka ya, cuci muka. Itu si Good Day mau datang tanggal 8 Agustus. Dia udah mau minta alamat, kagak gue kasih. Dia memang tahu gue di Hampton, tapi dia nggak tahu di mana. Makanya dia ngotot pengen minta jemput. Mau jemput pakai supir. Ya Allah. Kalau betul itu terjadi gue naik itu mobil ada aduh ngerinya ya Allah. Inilah guys, orang-orang baru, ya orang-orang baru, tanpa muka jelas, tanpa nama jelas, coret. Kalau si Mambel jelas, punya nama, muka, keluar dia gambar dia, muka dia. Ini siapa Good Day ini? Di TikTok nggak pakai nama, nggak pakai bener muka, tapi di belakang DM minta nomor, telepon sana, telepon sini, jelekin sana. Si TM begini-begini, bilang Mamski begini-begini, bilang lagi ke TM-nya beda lagi. Kita yang punya nama jelas, muka jelas. Ini berbahaya sekali guys. Ya, berbahaya sekali manusia-manusia di balik layar ini. Yang tidak kelihatan muka, pakai nama palsu. Kurang ajar betul kamu. Ya. Mam, sunscreen Presley Skin masuk. Sunscreennya aku masukkan juga ya guys. Ini udah dibersihin, udah pakai tadi. Apa namanya? Face peeling mask. Siapa yang belum dapat face peeling mask? Coba, berapa orang? Berapa orang yang belum dapat face peeling mask? Itu untuk sunscreennya udah aku masukin ya. Sunscreen udah masuk, ayo. Berapa orang yang belum dapat face peeling mask? Face peeling mask. Saya Mam. Oke, berapa orang lagi? Berapa orang lagi? Saya Mam. Terus aku Poppy. Oke, bagus kan, lihat nih. Kalau udah dipiling tuh beda guys. Ya, mana tadi pilingnya tadi? Nah ini. Beda. Oke, aku masukkan lagi, kalian tinggal check out ya. Aku masukkan lagi, kalian tinggal check out. Kompor meleduk. Aduh, kacamata gue sayang. Bentar say. Bentar sayang. Tak rusak lagi. Dah. Untung gak rusak say. Oke. 1, 2, 3. Ayo guys, ada di etalase nomor 1. Face peeling masknya. Langsung ambil aja sayang. Let's go. Ambil. 2 menit untuk face peeling mask. 2 menit. Kinclong bin glowing ya. Kinclong dan glowing banget. Gunanya pakai face peeling mask untuk apa Mam? Seminggu 2 kali aja. Buat mengangkat kotoran dan sel kulit mati. Jadi mukanya glowing, kinclong, lihat tuh. Kalau kamu punya flek, ada bekas-bekas luka-luka di muka, face peeling mask. Cukup seminggu 2 kali. Abis itu di masker juga selang-seling ya, harinya jangan samaan. Seminggu 2 kali juga masker. Apa sih? Sebut nama apa sih? Siapa ini Ayak ini? Udah ya Patsi, thank you sayangku. Siapa sih si Ayak ini?
Siapa itu Ayak? Sebut nama siapa sih? Sebut nama siapa? Oh, aku tahu. Kamu pengen aku sebut-sebut nama. Udah gak sabar mereka pengen ITE-in gue, say. Hey, lo pikir gue on? Sorry ya. Gak akan gue sebut nama. Tidak akan pernah aku sebut nama, ya. Inisial. Dipikir kita bodoh apa? Oke, etalase 1 ya. Ambil guys, cut. 6, 5, 4, 3. Gede ya. Kesana kemari, jelekin sana, jelekin sini, sini bawa ke sana, sana bawa ke sini. Screenshot dikirim-kirim, dipotong-potong, diurek-urek. Itu juga yang bikin bagan tuh siapa itu? Aduh Bang Yamin, kalau sampai Bang Yamin kemakan sama Good Day ya Allah. Bang Yamin kasihan banget. Mamski pun nyaris guys. Tapi Bang Senses kirim rekaman suaranya Good Day. Udah gitu aku cross check juga ke beberapa orang sekaligus yang dia fitnah-fitnah tuh. Cuma Mamski nggak sempet ngobrol sama si TM, Tessa Mariska nggak sempet Mamski ngobrol memang. Nggak sempet. Karena si TM sudah terlanjur bergesekan terlalu keras sama Mamski. Jadi udah patah arang lah ibaratnya. Gitu loh. Gak tahu apa yang si Gude omongin tentang Mamski ke si Tessa atau Tessa. Tapi yang aku tahu sih memang akhirnya kita bergesekan lah. Udah dari yang masalah HP itu, masalah live itu udah patah arang lah, ibaratnya udah patah arang, bener-bener sedih sih. Karena di awal tuh bener-bener kompak, seru gitu ya, tiba-tiba kena begitu, aduh sedih banget sumpah. Tapi ya udahlah, nasi udah jadi bubur ya guys, nasi udah jadi bubur. Udah terlalu banyak kata-kata yang menyakitkan. Terlalu banyak sekali kata-kata yang sangat menyakitkan Mamski. Jadi udah nggak bisa. Nggak bisa. Sudahlah. Oke, habis ya untuk yang isi 2 habis. Habis untuk isi 2 habis ya guys. Untuk habis waktunya. Habis waktunya. Nanti kalau mau kalian dapat yang bundling pinggulnya 2, ini aja. Komen aja ya, komen. Hidupnya nggak berkah pastinya. Iya Bang Yamin kan diributin kan kemarin kan. Betul, Mamski sudah beli tengku pelangi. Mamski dicari kemarin. Mereka kan good si Cici Drama Halu DM itu jam 12 malam. Mamski itu bukan manusia malam lagi, udah nggak bisa malam-malam. Udah tidur. Nggak bisa gue malam kayak begitu. Udah gitu suamiku juga bukan tipe yang begadang malam ya. Jadi kita tuh jam 10 itu udah paling terlambat. Kita biasa tidur setengah 10 udah tidur. Bangunnya subuh setengah 4. Sholat subuh, aktivitas Mamski live jam 5, jam 6 ya kan. Oke ini ya habis pakai tadi Pink Glow, pakai day cream, cus. Ini day cream DNA salmon untuk regenerasi sel kulit. Jadi kalau pakai DNA salmon itu dia tuh kayak ngeplam gitu loh guys, plumpy. Kulitnya tuh nggak gampang kendor, nyisi gitu. Day creamnya ada DNA salmonnya, ceramide. Dan ada SPF tapi kecil, SPF-nya cuma 10, makanya Mamski nanti akan pakai serum ya. Pakai bawah mata guys. Iya, kurang ajar itu si Gude sampai bilang soal 750 juta orang pinjem. Gila, berani ngomong kayak gitu. Dan udah buta juga, gelap hati, gelap mata juga, gitu loh. Siapapun yang percaya sama dia, gelap mata, gelap hati. Siapapun yang percaya sama
halusinasi. Bukan halusinasi ya, aku rasa terlalu naif kalau kita bilang good day itu halusinasi. Itu udah di scripted, itu skenario itu. Kayaknya kalau dibilang itu halusinasi terlalu naif. Kenapa? Cepu, selamat dong. Pengkhianat selamat dong kalau halusinasi. Selamat dong. Orang-orang yang ditugasnya untuk menjadi cepu ketangkep halusinasi. Enak dia. Oh, itu cuma halusinasi aku. Padahal rencananya, planningnya udah memang di planning dari awal. Itu si KH jangan dipercaya, itu juga sama. KH itu juga sama guys, dari zamannya almarhumah Vanessa Angel. Sama itu. Dia yang bikin, dia kan paling suka sepil dari zaman dulu. Udah gitu bikin cek palsu. Kerjaannya dia itu. Bikin rekening palsu. Buku-buku tabungan palsu. Pakai punya orang, itu kalau si KH. Gitu. Jadi kalau di KH bilang, aku jadi surah, bohong. Lu memang suka nyari konten. Lu suka nyari konten yang lagi viral. Dan lu sukanya apa? Ngebuat berita langsung jebret. Lu tuh, konten lu kan begitu. Oke, ini udah pakai day cream. Siapa yang mau day cream harga bundling isi 2? Yang mau day cream harga bundling isi 2? Siapa yang mau? Day cream bundling 2. Udah gua blok. Udah gak usah ribet. Udah gua blok, itu tadi kan buzzer yang masuk. Ayo, siapa yang mau day cream 2 nih? Siapa yang mau day cream 2? Cus. Biar kulitnya membahana. Ada juga yang udah satu set. Ini day cream dan night cream. Night creamnya kayak gini nih guys. Night creamnya. Hai Tamarin. Ini night creamnya kayak gini. Enak banget sayang. Tuh lihat, udah pakai day cream kayak begini. Ada yang harga bundling 2 atau 1 set. Day cream, night cream. Cus, ada yang mau nggak? Gude juga bilang pilih Mamski atau TM. Ya itu. Itulah si Gude itu. Dia bilangnya ke Mamski, ngomongnya ke Mamski, TM itu benci banget sama aku. Udah gitu segala macemnya yang dia siapin buat TM. Seolah-olah TM tuh gembel berat. Tapi gue gak percaya begitu aja guys. Gak percaya gue begitu aja, gak ada. Makanya gue mana pernah bikin VT tentang si TM gimana nggak ada. Begitu ada kejadian di pengadilan soal live itu, baru gue di situ gesek berat itu, kecewa banget. Ditambah sudah dengar cerita dari si Good Day gitu. Itu awal mulanya. Gue bener-bener kayak apa ya, sakit hati banget gue gitu loh. Gitu. Apa itu? Ngomong apa sih? Kalau ngomongnya nggak bener gue ini ya, eliminasi ya. Gue eliminasi kau ya. Hah?
Bukan diadu domba guys. Kalau kejadian yang di pengadilan itu memang benar terjadi. Sakit hatinya aku di situ. Yang soal lagi live, kita kan semua ngumpet ya hari itu ya. Kita ngumpet diem-diem. Layar aku tuh HP udah digelapin. Co-host aku ada 2 orang. Kanya sama Sihar udah di depan. Ku kasih seragam hitam-hitam. Nyaru biar sama-sama media-media yang lainnya. Dia ketahuan sama petugas, si TM tunjuk aku punya HP. Itu gue sakit hati banget gue. Itu yang gue sakit hati. Karena prinsip gue, prinsip Mamski, kalau kita ketahuan mati satu HP, yang lain tetap harus nyala live. Yang lain nyala live. Lu mau satu HP lu itu atau bawa 2-3 HP buat nyala di YT kek, mau di Igoy kek, mau di TikTok kek, nyalakan itu. Untuk bisa tahu orang-orang yang dimanapun mereka berada tentang apa yang terjadi di pengadilan. Kok bisa gue udah undercover, udah gue kasih seragam anak-anak gue warna hitam, HP udah gue gelapin ditunjuknya, akhirnya mati semua. Itu yang gue sakit hati sama si TM itu situ. Nggak bisa lagi. Abis itu tentang suami gue diomongin tuh gue nggak terima. Mau kata good day apalah, whatever good day, lu urusan sama gue beda lagi. Tapi kalau lu udah senggol tentang laki gue, tentang keluarga suami gue, tentang bagaimana gue ya, sampai ada bahasa juga sempat dibilang soal perek bule lah apa itu. Oh gue nggak akan terima itu. Karena sejelek-jeleknya Gude cerita bagaimana tentang si TM, gue tidak telan. Gak ada gue telan. Gitu. Taruh aku blok aja, udah tenang aja sayang. Udah gue ilangin itu rayap aspal, udah. Rayap aspal barusan udah gue kasih baygon. Oke, siapa yang mau ini guys? Cepat capcus. Ya mam itu. Nggak tahu saya, katanya nggak ada tuh, nggak ada laporan, nggak tahu ya. Nggak ada katanya. Oke. Sekarang aku akan spill produk berikutnya aja ya. Tadi kan kalian nggak mau harga diskon, ya udah, berarti lewat. Sekarang ini yang ada di etalase, yang udah kupin, buat teman-teman langsung aja lihat ini. Tereret, 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 cantik kan, kenceng kan mukanya? Iya dong. Suami gue pengangguran, comot, nyampe nyiprat loh. Ya. Nih guys, ya, pakai ini sayangku ya. Yang udah aku pin. SPF-nya ini 100 ya. Waktu suamiku dibilang pengangguran, miskin gitu kan. Itu kan katanya juga Good Day yang bilang itu apartemen gue sepetak. Kok bisa ditelan aja begitu mentah-mentah? Kok bisa ditelan mentah-mentah gitu? Ya, ini pakai serum sunscreen tinted ini bagus banget guys. Nanti ku bikin muka kayak glass skin ya. Glass skin, liatin. Gitu. Ya, begitulah guys. Aku sih tanya, apa benar ada laporan? Ya. Yang aku tahu nggak ada tuh. Katanya kan 3 orang dilaporkan, DRO, Doktif, sama satu lagi siapa? Bagus banget guys. Ini SPF 100 ya.
Pakai ini guys, sumpah kece banget. Iya diberitakan sama DRL, ya kan, Suneo. Yang lapor HS katanya kan gitu. Tapi kata Doktif nggak ada. Nanti aja kita lihat. Kadang-kadang tuh suka bikin-bikin berita gitu kan. Tapi kan yang udah diwawancara itu yang bikin statement kan Polola ya. Laporan mana, Polres apa Polda sih? Lupa kemarin tuh ada tuh. Harganya kan bisa lihat di situ sayang. Kamu lihat dong di ini etalase kamu. Lihat di etalase kamu, say. Coba buka. Buka nih yang Mams Kipin ini loh. Nah, itu yang udah Mams Kipin. Nah, tuh yang udah Mams Kipin. Ambil, say. Dipakainya paling ujung ya. Dipakai paling ujung setelah day cream. Oke, pakainya setelah day cream. Berhadiah ini ya sayang, aku kasih free-nya Magic Lip Serum ya. Aku kasih kamu free Magic Lip Serum.